Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore teman-teman kelas F yang saya cintai dan saya sayangi. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan memandu acara presentasi dari kelompok saya yang berjudul Pangan Fungsional Bayam Merah untuk Penyakit Anemia. Oke, next. Baik, pangan fungsional adalah pangan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah yang mempunyai fungsi fisiologis tertentu. Nah, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional sendiri juga dikenal sebagai nutraceutical. Nutraceutical didefinisikan sebagai suatu nutrisi yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya suatu penyakit. Pangan fungsional memiliki komponen senyawa bioaktif yang memiliki fungsi tertentu, serta manfaat fisiologis dan medis. Pangan fungsional memiliki manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin pada fase awal, juga memelihara kesehatan tubuh, serta menurunkan obesitas dan juga resiko penyakit kronis. Oke, next. Baik, definisi bayam akan dijelaskan oleh Saudari Herlin Natali. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai definisi bayam fungsional ini. Nah, di mana menurut Nur Ramadhani tahun 2022, bayam merupakan sayuran yang mudah ditemui di Indonesia. Sayuran hijau maupun merah ini juga memiliki harga terjangkau di semua kalangan masyarakat. Meski mudah dan murah, sayuran ini ternyata memiliki kandungan gizi yang besar. Berbagai zat gizi dalam bayam membuatnya tergolong dalam superfood atau pangan super. Tak hanya itu, zat gizi dalam bayam juga diketahui membuatnya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan tubuh, seperti contohnya yaitu kesehatan tulang, mencegah anemia defisiensi zat besi, kesehatan kulit dan rambut, mencegah kanker, mencegah asma, baik bagi penderita diabetes, kesehatan jantung dan tekanan darah, kesehatan mata, baik untuk kehamilan, serta baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Next. Nah, pada diagram ini dapat dilihat bahwa prevalensi produksi bayam di Indonesia, di mana Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki prevalensi produksi bayam tertinggi. Ini menurut Badan Pusat Statistik. Oke, ja- jadi di sini pada diagram yang kedua di sini dapat dilihat bahwa Gorontalo merupakan daerah yang memiliki prevalensi produksi bayam terendah, yaitu pada 47%. Next. Prevalensi produksi bayam. Daerah produksi bayam tertinggi ada pada daerah Jawa Barat dengan prevalensi produksi sebanyak 33.062. Produksi sayur bayam di Indonesia pada tahun 2023 yaitu sebanyak 170.688. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Herlin Natali. Selanjutnya, materi terkait keterkaitan antara anemia dan bayam merah akan dijelaskan oleh Saudari Ummul Qura. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih.
Adapun keterkaitan antara anemia dan bayam merah, anemia merupakan permasalahan kesehatan penting pada masyarakat yang sering diketahui di semua dunia, seperti negara perkembangan yaitu Indonesia. Anemia dapat diartikan di mana kondisi medis terutama jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam tubuh di bawah normal. Masalah anemia defisiensi zat besi ini sering terjadi pada seseorang yang berjenis kelamin perempuan, yaitu wanita usia subur yang berusia 15 sampai 49 tahun. Pencegahan anemia gizi besi pada wanita usia subur dapat dilakukan dengan cara edukasi dan pemberian informasi pada masyarakat mengenai konsumsi keanekaragaman pangan yang bersumber zat besi. Bahan pangan yang memiliki kandungan zat besi terdapat pada pangan hewani maupun nabati. Dalam hal ini, memilih bahan pangan nabati yang memiliki kandungan zat besi yaitu bayam merah. Kandungan zat besi bayam merah lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran lainnya, bahwa zat besi pada bayam merah sebesar 7 mg per 100 gram. Selanjutnya yaitu eh, manfaat bayam merah dengan penderita anemia. Bayam merah memiliki manfaat baik bagi tubuh karena merupakan sumber kalsium. Kandungan vitamin pada bayam adalah vitamin A, B2, B6, B12, C, K, mangan, magnesium, zat besi, kalsium, kalium, fosfor, serat, dan juga beta karoten. Selain itu, bayam juga memiliki kandungan zat besi yang tinggi untuk mencegah anemia. Kandungan mineral dalam bayam yang cukup tinggi, terutama Fe, yang dapat digunakan untuk mencegah kelelahan akibat anemia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kandungan. Oke, baik. Materi selanjutnya terkait kandungan gizi bayam merah akan dijelaskan oleh Saudari Hilda Dwi Damayanti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu kandungan gizi pada bayam merah. Jadi berdasarkan data pada Tabel Komposisi Pangan Indonesia atau TKPI tahun 2009, berikut jumlah kandungan zat gizi pada bayam merah per 100 gramnya. Yang pertama ada air sebanyak 88,5 gram, energi 41 kalori, protein 2,2 gram, lemak 0,8 gram, karbohidrat 6,3 gram, serat 2,2 gram, abu 2,2 gram, kalsium 520 mg, fosfor 80 gram, besi 7,0 mg, natrium 20 mg, kalium 60 mg, tembaga 0,20 mg, seng 0,8 mg, retinol 0 mcg, beta karoten 7.325 mcg, tiamin 0,20 mg, riboflavin 0,10 mg, niacin 0,1 mg, vitamin C 62 mg. Next. Selanjutnya ada pun perbandingan manfaat bayam merah dan bayam hijau. Aspek pertama yaitu kandungan antioksidan. Pada bayam merah terdapat tinggi akan antosianin, bayam hijau mengandung beberapa antioksidan. Kemudian aspek kesehatan jantung, bayam merah dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Bayam hijau meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian aspek pigmen warna, bayam merah mengandung beta-sianin dan antosianin pigmen alami yang lebih tinggi daripada bayam hijau. Sedangkan bayam hijau memiliki kandungan klorofil dan beta karoten yang lebih tinggi daripada bayam merah. Selanjutnya dari aspek zat besi. Bayam merah rendah dibandingkan dengan bayam hijau, sedangkan bayam hijau tinggi dan penting untuk mencegah anemia. Kemudian dari aspek serat, bayam merah memiliki serat yang cukup tetapi lebih rendah dari bayam hijau. Kemudian bayam hijau kaya akan kandungan serat dan baik untuk pencernaan. Kemudian dari aspek kesehatan mata, bayam merah mengandung lutein dan
zeaxanthin, kemudian bayam hijau juga baik untuk kesehatan mata. Kemudian dari aspek kandungan vitamin, bayam merah kaya akan vitamin A, C, dan K, sedangkan bayam hijau kaya akan vitamin A, C, K, serta lebih banyak folat. Kemudian dari aspek kesehatan kulit, bayam merah baik karena terdapat kandungan vitamin A dan C, sedangkan bayam hijau sangat bagus karena tinggi akan vitamin C. Kemudian aspek risiko kanker, bayam merah mengandung senyawa yang bisa menurunkan risiko terjadinya kanker, sedangkan bayam hijau mengandung flavonoid dan next. Selanjutnya ini adalah olahan yang terbuat dari pangan bayam. Yang pertama terdapat jus bayam merah, adapun mie bayam merah, kemudian brownies bayam merah, dan keripik bayam merah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait jurnal pendukung akan dijelaskan oleh Saudari Mirnawati Dewi Muiz dan Imelda Tamsil. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jurnal pendukung. Ada judulnya yaitu Brownies Bayam Merah atau Bromer Pencegah Anemia yang dikeluarkan pada Agustus tahun 2023. Pada jurnal ini terdapat bayam merah dapat diolah menjadi lebih modern dengan berbagai cara dan inovasi yang mengandaikan teknologi. Oleh karena itu, kami akan mengolah bayam merah ini menjadi suatu produk, yaitu berupa brownies yang digunakan untuk mencegah anemia pada masyarakat. Brownies ini diberikan nama Bromer atau brownies bayam merah. Dengan ini, inovasi dilakukan untuk membantu masyarakat meningkatkan konsumsi untuk mencegah anemia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, selanjutnya itu jurnal pendukung dengan judul Efektivitas Pemberian Puding Bayam Merah terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri dengan anemia. Jadi pada hasil penelitiannya yaitu sebelum dilakukan pemberian puding bayam merah, semua responden mengalami anemia, di mana hemoglobinnya itu kurang dari 12 gram. Kemudian yaitu sebanyak 30 responden. Kemudian namun setelah dilakukan pemberian puding bayam merah, sebagian besar responden memiliki kadar hemoglobin lebih dari 12 atau tidak anemia, yaitu sebanyak 19 responden atau sebesar 51,4% dan ada 18 responden atau sebesar 48,6% yang masih mengalami anemia. Hasil uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa puding bayam merah sangat efektif terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri dengan anemia di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sa'adiyah, Kelurahan Tembilahan Barat, Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai p-value 0,000. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait pangan fungsional untuk pangan fungsional bayam untuk mencegah anemia dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.